Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim alaihi wa ala alihi. Kami dari kelompok 5 kelas 9B yang beranggotaan Muhammad Fatir Sani, Muhammad Hisham Diahul Haq, Nabila Kartika Sari, dan Najla Rafifah Munni Sabirah ingin menyampaikan ajaran Islam di Indonesia Syekh Abdurrauf As-Singkili. Nama lengkapnya adalah Abdurrauf bin Ali Al-Jawi Al-Fansuri As-Singkili atau sering dikenal dengan Syekh Abdurrauf As-Singkili. Beliau lahir pada tahun 1024 Hijriah atau 1615 Masehi di Singkil, Aceh. Ayahnya bernama Syekh Ali Fansuri yang memiliki hubungan dengan Hamzah Fansuri, seorang penyair dan ulama Sunni ternama Melayu. Ayahnya adalah seorang ulama ternama di Aceh, dan dari sang ayahlah pendidikan agama As-Singkel bermula. Abdurrauf As-Singkili kemudian belajar ke Barus atau Pansur, sebuah kawasan di Sumatera Utara yang menjadi pusat pembelajaran Islam bangsa Melayu dan Asia kala itu. Baru kemudian pada usia remaja ia menuntut ilmu di Banda Aceh. Beberapa sejarawan juga menyebut Syekh sempat menjadi murid dari Hamzah Fansuri. Di usia menginjak dewasa, Abdurrauf As-Singkili pergi menuntut ilmu ke Timur Tengah, dari kota ke Doha, kemudian ke Yaman, Jeddah, kemudian menatap lebih lama di Mekah dan Madinah. Disebutkan ia berguru pada 19 ulama di berbagai bidang ilmu agama, ditambah lagi 27 ulama yang berhubungan akrab dengannya. Salah satu gurunya yakni Ahmad Kusyasyi yang mengajarkan Abdurrauf As-Singkili mempelajari ilmu tasawuf. Guru tersebut wafat saat Abdurrauf As-Singkili masih belajar padanya, hingga kemudian Kusyasyi digantikan muridnya, Mullah Ibrahim Qurani. Dari murid Kusyasyi inilah Abdurrauf As-Singkili mendapat izin untuk mengajarkan dan mendirikan sekolah Islam di Aceh. Setelah 19 tahun belajar di Haramain, ditambah mengantongi banyak izin dari ulama, Abdurrauf As-Singkili pun pulang ke Aceh dan mulai mengajar. Sejak 1661, As-Singkel mengajar di Aceh. Muridnya luar biasa, banyak jumlahnya, tak hanya dari Melayu tapi juga dari seluruh Nusantara. Laman Melayu Online menggambarkan sosok As-Singkel sebagai mu'alim yang menaruh perhatian besar pada murid-muridnya. Setiap karyanya selalu bertolak perhatiannya pada mereka. Dia sangat perhatian agar para muridnya mendapat pemahaman Islam yang baik, teguh, kesalihan, dan terhindar dari kesalahan. Tak lama setelah pulang dari Haramain, As-Singkel diangkat sebagai mufti atau qadi oleh Sultan Aceh kala itu. Ia juga diangkat menjadi ulama besar bergelar Syekh Jami'ah Ar-Rahman. Ia pun kemudian sibuk mengajar dan menjadi hakim Kesultanan Aceh. Sekitar 30 tahun, As-Singkel bergelut di bidang tersebut, mengajarkan dan menjadi hakim. Selama hidupnya, Syekh sangat produktif menghasilkan karya. Salah satu karya fenomenalnya yakni di bidang tafsir. Tarjuman Al-Mustafid merupakan karya tafsirnya yang pertama di Nusantara. Hingga kini karya tersebut masih dapat ditemui. Tafsir tersebut juga tak hanya dicetak dan diterbitkan di Nusantara, melainkan juga di Istanbul, Turki, Singapura, Penang, Malaysia, Bombay, India, Afrika Selatan, serta kawasan Timur Tengah seperti Kairo dan Makkah. Selain tafsir, masih banyak karyanya yang terkenal. Sedikitnya 22 karya yang dia hasilkan di bidang fikih, hadis, tauhid, hingga tasawuf. Tak hanya dalam bahasa Melayu, dia juga menghasilkan karyanya dalam bahasa Arab.
Di antara karyanya selain tafsir yakni syarh atau penjelasan hadis Arba'in Imam An-Nawawi, dia menulisnya atas permintaan Sultanah Zakiyatuddin. Kemudian di bidang fikih, Mir'at al-Tulab fi Tahsil Mawa'iz al-Badi Rifat al-Aham al-Syar'iyah Arsyaliyah Limalik Al-Wahhab yang ditulis atas permintaan Sultanah Safiyatuddin. Selain itu, terdapat Mawa'iz Al-Badi yang berisi nasihat tentang akhlak muslimin. Kemudian, Daqaik Al-Hurf mengenai pengajaran tasawuf dan teologi, serta Kifayat Al-Muhtajin ila Masyra' Al-Muwahhidin Al-Qailin bi Wahdatil Wujud berisi konsep Widatul Wujud. Setelah kiprah yang banyak ia torehkan untuk perkembangan Islam di Nusantara, Asingkel menghembuskan napas terakhir di usia 73 tahun. Dia meninggal di Kuala Aceh pada 110 Hijriah atau 1693 Masehi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa sallim alaihi wa ala alihi. Yang kami hormati Guru Bidang Studi Abi Amirullah SPDI, kami dari kelompok 5 kelas 9J yang beranggota Muhammad Raidan, Muhammad Wildan Arif, Mutia Ayu Maharani, dan Mutia Mutaharika. Kami akan mempresentasikan materi sejarah kebudayaan Islam tentang peran tokoh penyebaran Islam di Indonesia, Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Syekh Abdul Rauf Singkil Aminuddin Abdul Rauf bin Ali Al-Jawi Thumal Fansuri As-Singkili, atau yang kerap disapa dengan panggilan Syekh Abdul Rauf Singkil, lahir pada tahun 1024 Hijriah atau bertepatan pada tahun 1615 Masehi di Singkil, Aceh. Menurut riwayat masyarakat, keluarganya berasal dari Persia atau Arabia yang datang dan menetap di Singkil, Aceh pada akhir abad ke-13. Syekh Abdul Rauf bin Ali Al-Fansuri As-Singkili adalah seorang ulama besar Aceh yang terkenal. Ia memiliki pengaruh yang besar dalam penyebaran agama Islam di Sumatera dan Nusantara pada umumnya. Sebutan gelar yang juga terkenal ialah Tengku Syah Kuala. Wafat Syekh Abdul Rauf Singkil meninggal dunia pada tahun 1105 Hijriah atau bertepatan pada tahun 1693 dalam usia 73 tahun. Jenazah beliau dimakamkan di samping masjid yang dibangunnya di Kuala Aceh, Desa Diah Raya, Kecamatan Kuala, sekitar 5 km dari Banda Aceh. Ayahnya menjadi guru pertama dalam pengetahuan agama di Madrasah Simpang Kanan di kawasan pedalaman Singkil. Selepas itu melanjutkan pendidikan ke sekolah tinggi di Barus yang dipimpin oleh Hamzah Fansuri. Di sekolah ini beliau mempelajari ilmu agama, sejarah, mantik, falsafah, sastra Arab dan Melayu, dan juga bahasa Parsi. Setelah tamat, beliau melanjutkan pengajian ke Sekolah Samudra Pasai yang dipimpin oleh Syekh Samsudin As-Samantrani. Sewaktu Syekh Samsudin yang dilantik menjadi Qadi Besar atau Qadil Malikul Adil pada zaman Sultan Iskandar Muda Dharmawangsa Perkasa Alamsyah. Abdul Rauf bertolak ke Mekah
dan merantau ke beberapa negara di Asia Barat lainnya untuk mendalami ilmu di sana. Tercatat Syekh Abdul Rauf pernah menjadi mufti di kerajaan Aceh pada zaman Raja Safiatuddin Tajul Alam dari tahun 1641 sampai tahun 1643. Atas dukungan dari Raja Safiatuddin, Syekh Abdul Rauf memulai perjalanan intelektualnya. Banyak pusat-pusat keilmuan yang dikunjungi sepanjang jalur perjalanan haji. Di samping itu, Syekh Abdul Rauf tidak belajar secara formal dengan beberapa ulama. Perkenalannya dengan beberapa ulama seperti Muhammad al-Babili dari Mesir dan Muhammad al-Banjari dari Anatolia menjadi ladang pencarian ilmu secara informal. Syekh Muhammad al-Babili merupakan salah satu ulama muhadis terkemuka kala itu di Haramain. Ada pula Syekh Muhammad al-Banjari ini dikenal sebagai sufi tersohor. Syekh Abdul Rauf menetap di Mekah selama 19 tahun. Syekh Abdul Rauf bercerita bahwa dirinya banyak mendapatkan ilmu lahir dari Syekh Ibrahim bin Abdullah Jam'an di Bait Al-Faqih dan Ma'uza. Lewat gurunya ini, ia berkenalan dengan tokoh tarekat seperti Syekh Ahmad Qoshoshi dan Syekh Ibrahim Al-Qurani. Lewat keduanya, Abdul Rauf mendapatkan ijazah tarekat Syatariyah. Tentang gurunya ini, Syekh Abdul Rauf bercerita bahwa dia sebagai pembimbing di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karya-karya Syekh Abdul Rauf juga sangat tidak sepakat dengan paham wahdatul wujud. Dalam bukunya yang berjudul Bayan Tajalli, Abdul Rauf menyatakan bahwa betapapun asiknya seorang hamba dengan Tuhan, Kholik dan makhluk tetap mempunyai arti sendiri. Banyak karya yang dihasilkan olehnya. Ada 21 kitab karya tulis yang telah dihasilkan, yang terdiri dari 1 kitab tafsir, 2 kitab hadis, 3 kitab fikih, dan sisanya kitab tasawuf. Syekh Abdul Rauf menulis dalam bahasa Arab dan Melayu. Kitab tafsirnya yang berjudul Turjaman Al-Mustafid diakui sebagai kitab tafsir pertama yang dihasilkan di Indonesia dengan bahasa Melayu. Mi'rat Tulab fi Tafsil Ma'rifat Ahkam As-Sariyah Lil Malik Al-Wahhab merupakan salah satu kitabnya di bidang ilmu fikih. Di dalamnya memuat berbagai persoalan fikih mazhab Syafi'i. Kitab ini juga menjadi panduan para kadi di kerajaan Aceh. Di bidang tasawuf, karyanya antara lain Kifayatul Al-Muhtajin, Daqa'iq Al-Huruf, Bayan Tajalli, Umdat Al-Muhtajin, dan Umdat Al-Muhtajin Suluk Maslak Al-Mufridin. Kitab yang terakhir ini merupakan karya terpenting Syekh Abdul Rauf. Kitab Umdat Al-Muhtajin Suluk Maslak Al-Mufridin terdiri dari 7 bab. Isinya memuat antara lain tentang zikir, sifat-sifat Allah dan Rasulnya, dan asal-usul misrik. Karya-karya Abdul Rauf Singkil yang sempat dipublikasikan melalui murid-muridnya antara lain 1. Mi'raj At-Tulab fi Tashil Mawaid Al-Badi Rifats Al-Ahkam Al-Sya'riyah li Malik Al-Wahhab, karya di bidang fikih atau hukum Islam yang ditulis atas permintaan Sultanah Safiyatuddin. 2. Tarjuman Al-Mustafid merupakan naskah pertama tafsir Al-Quran yang lengkap berbahasa Melayu. 3. Terjemah Hadis Arba'i karya Imam Nawawi. Kitab ini ditulis atas permintaan Sultanah Zakiyatuddin. 4. Mawaiz Al-Badi berisi sejumlah nasihat penting dalam pembinaan akhlak. 5. Tambi Al-Masyid. Kitab ini merupakan naskah tasawuf yang memuat pengajaran tentang martabat 7.
Keenam, Kifayat al-Muhtajin ila Masyrah al-Wahidin al-Qailin bi wahdatil wujud, memuat penjelasan tentang konsep wahdatul wujud. Ketujuh, Daqaiq al-Hurf, pengajaran mengenai tasawuf dan teologi. Penyebaran agama Islam. Syekh Abdul Rauf Singkil adalah seorang ulama besar Aceh yang terkenal. Ia memiliki pengaruh besar dalam penyebaran agama Islam di Sumatera, Nusantara, dan Asia Tenggara pada umumnya. Sebutan gelarnya yang juga terkenal ialah Tuku Syekh Kuala. Dalam bahasa Aceh artinya Syekh Ulama di Kuala. Peran Abdul Rauf Singkil dalam penyebaran Islam di Indonesia antara lain: 1. Mendirikan sekolah Islam di Aceh. 2. Menulis banyak buku tasawuf yang berkontribusi dalam perkembangan Islam. 3. Mengajarkan metode zikir. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.